Kali ini adalah video pembelajaran untuk materi PORLS tentang pemasangan thorax drain atau selang dada atau bulu drain ya. Untuk indikasinya salah satunya adalah seperti ini ya, pneumotoraks. Kita bisa mengetahui dari foto ronsen adanya collapse line ya di sini. Kemudian ini effusi pleura ya, effusi pleura masif ataupun emphysema. Dan juga seperti ini effusi pleura masif, tetapi ada air fluid layer di sini, fluid pneumotoraks sinistra ya, sudah ada pendesakan jantung ke sebelah kanan. Itu adalah indikasinya. Untuk persiapannya kita persiapkan alat-alat dulu ya, alat-alat. Ini adalah manekin kita, kambing kali ini. Kemudian ada alkohol, lidocaine, terus ini adalah klem bengkok, duct clamp, lancet dan mesnya, gunting, pinset anatomis maupun chirurgis, tapi dalam hal ini untuk pemasangan chirurgis kali ya. Nail folder, dan ini trokarnya, dan ini drainnya ya. Kemudian spet, lidocaine untuk markernya, untuk jarumnya sama benangnya ya, alkohol dan handscoon ya, untuk steril juga. Itu untuk alatnya. Sekarang untuk operatornya pakai APD, saya pakai APD. Untuk sistem drainnya, ada yang sistem basah, ada yang sistem kering ya. Nah, yang sistem basah di sini sering kita gunakan dengan merek Evac atau Redax. Yang sistem kering dengan merek Sinapi, tentunya dengan keuntungan masing-masing ya. Oke. Kemudian kita tentukan lokasinya sesuai dengan diagnosisnya. Kalau pneumotoraks ya didapatkan salah satunya perkusi hipersonor, suara napas menurun gitu kan ya. Kemudian kalau ada effusi pleura dapatkan perkusi keredupan ya, suara napas hipofoni kemudian kita dapatkan. Kemudian setelah kita lakukan diagnosis fisik yang detail, kita lakukan trial aspirasi atau probe fungsi ya. Fungsinya ini kita lakukan desinfeksi dulu di area sesuai dengan diagnosis fisik kita ya. Seperti ini dari tengah luar. Kemudian kita lakukan aspirasi di ICS-nya. Saran saya ini ICS ini seperti ini. Ini koste ya. Kita fiksasi ya di situ. Kita fiksasi. Kemudian kita masukkan needle-nya. Kita aspirasi. Nah, ini adalah kasus pneumotoraks misalkan ya. Berarti sesuai di sini lokasinya yang akan kita pasang chest tube di sini ya. Kita ambil lidocaine dahulu ya. Kita ambil lidocaine dahulu. Kita potek itu, kita ambil berapa cc, biasanya untuk chest tube antara 3 sampai 5 ampul ya kita gunakan. Kemudian di area tempat tadi kita trial aspirasi ya, kita berikan alkohol ya. Kemudian kita berikan betadine juga, betadine dari tengah lebar. Oke. Kemudian kita lakukan infiltrasi juga di sini. Infiltrasinya saya sering menggunakan imajiner seperti ini titiknya ya. Saya akan masuk di sini, kita masuk, kita blok infiltratif. Kemudian dari sisi sininya kita lakukan blok infiltratif di sini, sehingga dia terblok oleh lidocaine.
kemudian yang dari sisi atasnya ya sama. Terlalu invasi. Oke, harapan ini jelas sudah terinfiltrasi oleh lidocain. Jadi kita tutup steril. Sini. Kemudian setelah kita administrasikan lidocain, kita lakukan insisi ya di sini. Tentunya kita tes dulu untuk pasiennya. Sini. Ya. Pak, ini sakit apa enggak? Ya. Bila tidak sakit, kita bisa mulai insisi. Oke, insisinya hanya selebar diameter ini saja. Jadi kalau ini kurang lebihnya per 1 cm kurang, maka insisinya juga jangan 2 cm, nanti bisa emisi masuk putih, udaranya masuk ke subutan ya. Jadi secukupnya saja. Apalagi kalau itu empyema. Kalau empyema seperti ini drainnya kita pasang lebih luas, khawatirnya nanti pasnya keluar dan akan menginfeksi daerah sekitar insisi. Gitu ya. Kita lagi insisi di sini. Bisa kita cek dengan jari kelingking kelebarannya atau dengan klem bengkok. Secara tumpul kita buka lapis demi lapis masuk layer dari ototnya ya. Jadi kita selain di kulitnya juga di dalam ototnya kita buka sehingga mempermudah untuk pemasangan chest tube. Oke. Kemudian kalau sudah, kita lakukan jahitan dulu ya, kita jahitan matras dulu ya. Kita pakai ini ya. Jangan lupa kita menggunakan nail holder di sini ya, nail holder dalamnya ada cengkoknya dalamnya ini. Kita lihat dari anatomi dari jarum ini adalah melengkung, sehingga ketika melakukan penjahitannya jika mengikuti track dari jarum ini melengkung ya, dengan kita paksakan ketika ini masuk setengah kita tarik, padahal nanti putus di sini ya. Ini break pointnya di sini. Kemudian kita dengan pinset chirurgis di sini kita lakukan jahitan matras dengan titik imajinernya ya. Di sini, sini, sini dan sini ya. Ini adalah jahitan matras. Coba kita lakukan dulu. Tentunya kita lakukan penjahitan ini selain di kutisnya, di dermisnya, juga di layer ototnya, jadi agak deep ya, agak dalam. Kita lihat di sini, ototnya sama ya. Oke, di sini kita lakukan jahitan ikatan simpul hidup ya, simpul hidup seperti ini satu ya. Kemudian kita naik lagi satu. Jadi tidak ada simpul yang mati di sini, semuanya hidup. Oke, hidup ya. Oke, semuanya hidup, semuanya oke. Sekarang kita lakukan insersi selang dada.
versi chest tube ya. Ini yang terpisah dengan drainnya ya. Anatominya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ada tutupnya. Ini kita buka tutupnya, kemudian kita ambil ini, pasang seperti ini. Ada yang sudah jadi satu antara selangnya dengan menterinya, jadi satu ada juga ya. Mana yang ada kita gunakan, jangan kita terlalu pikir atau milih-milih ya. Oke, kemudian kita masukkan di sini. Bapak Ibu siap ya, tarik nafas, ditahan ya, seperti ini. Tarik nafas. Nah, kita hanya perlu memasukkan di pleura parietal saja, tanpa harus merusak pleura visceralnya di dalam, apalagi sampai menembus paru-paru. Enggak, kita hanya di rongga pleura saja kita bermainnya ya. Dan kita lihat di sini chest, kalau pneumotoraks mungkin keluar arus udara di situ, aliran udara terasa gitu. Atau kalau efusi pleura keluar air, hemoragik biasanya merah, atau emphysema kayak jus apokat gitu keluar. Nah, baru kita masukkan drainnya di sini ya, kita masukkan dengan arah berputar ya, supaya menghindari dia mentok di pleura visceral ya. Kalau pneumotoraks kita arahkan ke atas, kalau pada efusi pleura atau emphysema kita arahkan menyusuri diafragma ya, sesuai dengan pastinya kurusnya ya. Kalau berat badan normal mungkin kita bisa arahkan ke arah 10 sampai 12 di sini angkanya ya. Kemudian kita lepas di sini, kita klem ini ya, ini atau kita dengan kasar dulu. Klem. Oke. Kemudian kita lakukan jahitan dieratkan simpulnya. Oke. Kemudian kita lakukan masih jahitan hidup ya, masih jahitan hidup di sini. Tuh ya. Dua. Dan simpul hidup ya. Kemudian kita lakukan jahitan penggantung. Ini kita hanya menggantungkan saja jahitannya, tidak sampai masuk ke putisnya atau ke ototnya. Tipsnya ya kita cungkit dengan ini ya, pinset chirurgis. Kita selipkan saja di sini. Awas jangan masuk ke kulitnya pasien, atau juga tajamnya ini mengiris di sini, yang di sini nanti bisa putus gitu. Kalau sudah, kita gunting ininya supaya tidak melukai tangan kita. Sama ya, saya sering senang kalau rumus 3 tadi sama 3 ini juga. 1 2 Kemudian kita lakukan ikatan simpul seperti ini ya, kayak tali sepatu, 1 atau 2, saya 1 aja biasanya sudah cukup. Oke, kemudian ini kita sambungkan dengan selang ini. Angkat-angkatan ini. Yes. Seperti ini ya, sambung di sini. Ya, kita buka. Nah, kalau dia udara di sini,
akan keluar gelembung udaranya, kalau cairannya akan keluar cairannya, ya, MBM keluar MBM-nya. Kemudian kita lakukan, kalau sudah kita lakukan seperti ini. Ini kita tutup dengan satu di sini. Ini untuk mencegah juga king juga di sini. Penekanannya jadi lebih enak. Oke, kita tutup pasang. Oke, dah. Mungkin itu pemasangan selang dada. Selamat mencoba.